cinta biar benar-benar ini menjadi kerinduanmu ada di tempat ini. Kami rindu selalu ada di dekatmu Bapa. Kami rindu menikmati kehadiranmu. Amin Tuhan. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana.
Setiap pujian kami manis terdengar oleh Engkau Tuhan. Inilah yang ku renungkan, yes. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Pujian setiap umat-Mu Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan. Kami merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan ini ucapan syukur kami Bapa. Oh, nyanyian pujian dan jemaat Tuhan, lebih lagi di hadirat Tuhan, datang dengan ucapan syukur. Sungguh kami tak dapat menghitung kasih setia-Mu Tuhan. Dalam pujian kami renungkan kasih. Amin Tuhan.
kiri dan kananmu, lihat apa kabarmu, tanya, boleh tanya kabarnya. Gimana kabar pagi hari ini? Kita semua punya kabar yang dahsyat luar biasa, amin. Haleluya. Siap bersuka buat Tuhan? Siap bersorak buat Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saya hidup berada di dalam tangan Tuhan. Kami merayakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan
silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Karena itu Tuhan, pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri di hati atas. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat marifat dari sorga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan yang dimurtikan anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 29 Juni 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan GB Glow Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Oh, ada yang wajah lama stok baru. Stok lama wajah baru. Nah, gitulah. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat jemaat Tuhan yang setia. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juli pada jam 8 malam, dan menara doa ini berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juli 2025 berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Selanjutnya ada doa malam. Doa malam ini ada 2 sesi, dan kami mengundang jemaat Tuhan juga jika ada yang mau ikut dalam doa malam ini, boleh hadir di sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama dilaksanakan pada jam 19.30 sampai 21.30 malam dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta atau Salurapa. Dan pada sesi kedua di jam 22 atau jam 10 malam sampai dengan selesai, dilaksanakan sekali lagi pada tanggal 4 Juli bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu ikut dalam ibadah doa malam ini, boleh bergabung di, kalau hanya bisa sesi 1 aja silakan datang di sesi 1, atau bisa datang di sesi 2 silakan datang di sesi 2. Dan kembali bagi Bapak Ibu yang rindu ada terjadi perluasan wilayah STK, membuka komunitas-komunitas kecil di rumah kita, boleh menghubungi koordinator gereja kita. Kembali kita dalam ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli. Ibadah sesi pertama di pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13, dan ibadah kita sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kid atau ibadah sekolah minggu, dan ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Dan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dan pelayanan diakonia gereja kita terus dilaksanakan, terus berlangsung, dan pelayanan diakonia saat ini berlangsung. Kita ada di depan gereja, kita memberikan makanan yang harganya terjangkau ya, bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi jemaat Tuhan yang ingin bersumbangsi dalam acara diakonia gereja ini, boleh kita menyalurkannya, kita boleh membeli makanan di luar sana, tapi jangan diborong ya, cepat habis, kasihan orang-orang yang sangat membutuhkan, yang lewat datang sudah habis. Dan kalau boleh harganya,
kalau jemaat Tuhan kita tabur, jangan beli dengan harga yang sama, kita tabur agar pelayanan diakonia gereja kita ini akan terus berjalan walaupun dalam kesederhanaan kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, baptisan, dapat menghubungi para pengerja, hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di nomor telepon gereja kita di 08119622 Ada hamba Tuhan, para pengerja yang siap melayani Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya apapun yang Tuhan sampaikan lewat hambanya pagi hari ini menjadi benih yang baik. Oleh sebab itu siapkan tanah yang baik, tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih yang baik itu. Bawa hatimu, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kami, tapi jika waktumu Tuhan adalah waktu yang tepat buat setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, ini hidup kami berserah kepadamu Tuhan. Mari naikkan pujian ini menjadi doa syukurmu kepada Tuhan. Oh, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita.
kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan duduk. Shalom. Nah, makanya saya akan bahas hari ini karena banyak yang bertanya. Nah, hari ini kita bahas tentang pemanggilan apa? Arwah. Mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 10 sampai dengan 20. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadamu. Ketika perempuan itu melihat Samuel berteriak dengan suara nyaring, lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah saja padanya, janganlah aku, tapi apa yang kau lihat. Perempuan itu jawab Saul, aku melihat sesuatu yang lari muncul dari dalamnya. Kemudian bertanya ia kepada perempuan itu, bagaimanakah rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah mundur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau menunjukkan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirman-Nya dengan perantara, yakni Tuhan telah membayarkan kerajaan dari tanganku dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya menyala terhadap Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini juga. Saya bersama-sama dengan engkau akan mengambil orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daud. Juga tentara Israel akan diserahkan kepada orang Filistin. Pada saat itu juga rebah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan apa? Saudara, Saul terdesak. Kenapa? Sering mengambil keputusan yang salah. Betul? 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 Makanya saudara, kalau dalam mengambil keputusan tidak boleh dalam posisi ketakutan. Apalagi kalau dikejar debt collector, betul? 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 Wah, langsung ketakutan, tanda tangan yang sekali ayo gini terus malah ada. Semua ditanda terus baku aja tanda tangan ini. Nah, kenapa Nah, Saul ketakutan. Kenapa? Orang Filistin mau menyerang. Di depan mata dia pasti kalah kalau tidak bersama Tuhan. Padahal Tuhan sudah undur daripadanya. Nah, pada waktu ketakutan itulah dia mengambil jalan sesat, jalan pintas. Sekarang baru ekonomi berat, resesi ekonomi. Jangan mengambil jalan pintas, pergi ke dukun, betul? Betul? Nah, apa yang terjadi? Saul bingung, Saul khawatir. Dia mengambil jalan pintas untuk pergi ke pemanggil arwah, yaitu apa? Dukun. Ingat, Saul salahnya apa? Dia terlalu mengandalkan manusia. Dia mengandalkan siapa? Samuel. Samuel mati, bingung. Demikian hidup kita. Kita ini tidak boleh mengandalkan orang. Siapa yang setuju angkat tangan saudara?
Kita ngandalkan orang tua dalam bisnis. Begitu orang tua mati, bingung. Betul? Betul? Nah, kayak Samuel mati, Saul bingung. Sama siapa dia mau tanya petunjuk, betul? Nah, dalam hidup kita tidak boleh kita tergantung sepenuhnya kepada seseorang. Apalagi saudara, kalau kita sudah usia di atas 50, kita ini sangat berharap kepada anak, sangat percaya kepada anak dan tergantung hidupnya sama anak. Ingat saudara, kalau kita punya anak perempuan, kalau dinikahi sama seorang laki-laki jadi meninggalkan kita kan, betul? Orang nikah itu bukan hanya nikah sama dirinya, tapi nikah sama keluarganya juga, betul? 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 Makanya saudara, kalau saudara usia di atas 50, jangan sepenuhnya tergantung kepada anak. Kalau anak lupa diri, masa tuamu susah, betul? Apalagi stroke. Siapa yang mau pelihara, betul? Makanya saudara, saya setuju dalam kondisi apapun, walaupun kita udah umur di atas 60, tetap ada kegiatan, tetap ada kerja. Kalau enggak apa? Pikun. Betul? Betul? Ada seorang notaris, usianya itu udah 60-an. Dia mau minta berhentilah ini kan bisa minta usaha perpanjang. Saya jangan Bu. Kenapa? Ibu kalau pensiun berhenti mau ngapain? Duduk di kamar nonton terus, gini terus. Nunggu apa? Mati, betul? Betul? Makanya saudara yang sudah pensiun harus ada kegiatan. Contohnya nemenin Pak Atok pelayanan kemana-mana, ngilangin stres, betul? 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 Ingat saudara, saran saya satu, saya punya pengalaman hidup. Ini saya berikan, Pak. Saya punya seorang pimpinan, Pak Atok kenal. Waktu dia di militer, banyak kegiatan, latihan tembak, lari, free fall, berbagai macam kegiatan militer. Wah, begitu pensiun, hanya kegiatan partai, naik mobil, AC, pulang pergi, AC, pulang pergi, AC. Gak lama, serangan jantung meninggal. Ingat itu. AC terus lama-lama kepala juga jadi AC itu. Betul? Jadi saudara, saran saya, saudara walaupun usia 50 ke atas, 60 ke atas, tetap ada kegiatan. Setuju? Setuju? Saya punya kakek, sampai dia meninggal umur 100, tetap dia ngelatih saya latihan bela diri. Setelah itu dia ngelatih saya sampai dia meninggal. Kegiatan terus. Ingat, kita diciptakan Tuhan untuk bergerak. Betul? Buktinya kita tidur pun jantung berdetak. Betul? Betul? Artinya kita harus apa? Makanya kalau orang tidak bergerak, kita alias mati. Jadi saudara, kalau saudara tidak pernah bergerak, tidak ada kegiatan, makan tidur, makan lagi, tidur lagi, nunggu apa? Wah, langsung yang tua-tua gini, oh bisa ada kegiatan. Dan ingat, hidup jangan tergantung orang. Setuju? Karena apa? Apalagi saudara tergantung sama anak. Anak lupa diri, selesailah masa tuamu, betul? Dibuang di jalan, betul? Dibuang dia apa? Yang lebih
lumayan nih, masih panti jompo. Nah, makanya saya bilang, bahkan saya dengar ada pendeta, begitu dia udah tua di panti jompo. Ini saya beritahu, bergerak dan jangan tergantung manusia. Samuel dan Saul itu dekat. Saul sangat tergantung pada Samuel. Begitu Samuel mati, dia kehilangan arah. Dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa ketemu Samuel. Karena dia jalan pintas, dia sesat. Dia panggil apa? Arwah Samuel. Dia minta tolong seorang dukun perempuan di Endor untuk memanggil arwah Samuel. Weng juk vitamin komplit. Wah. Untuk memanggil apa? Arwah apa? Samuel. Dan di situ ingat, Saul sendiri tidak lihat roh itu. Saul berkata, "Hai perempuan di Endor, apa yang kau lihat?" Ingat kan? Perewangan manggil roh leluhur, orang kesurupan, yang melihat itu ya kesurupan sama dukunnya. Jelas? Jelas? Nah, yang minta tolong kadang tidak lihat, banyak tidak lihatnya. Kayak Saul, perempuan di Endor, apa yang engkau lihat? Betul? Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi dan tanah. Dan roh itu berkata, "Saul, kenapa engkau mengganggu aku?" Saul berkata, "Aku terdesak. Orang Filistin menyerang aku. Tuhan sudah unggul. Tuhan tidak mau bicara lewat nabi maupun mimpi. Jadi aku harus berbuat apa?" Roh itu berkata, dia menghakimi Saul. Ingat, Tuhan sudah meninggal kamu. Ingat kata-kata penghak. Dan engkau dan keluargamu besok mati. Termasuk tentara Israel akan diserahkan ke orang Filistin. Ingat ya? Roh ini bicara apa? Saul dan keluarganya apa? Mati. Betul? Besok engkau dan keluargamu mati. Besok di Alkitab ini betul-betul besok ya. Bukan besoknya kita orang Indonesia. Karena tahun depan pun kalau kita ngomong tetap besok. Betul? Betul? Betul apa saudara? Engkau dan apa saudara? Keluargamu mati bersama-sama apa? Aku. Dan apa yang terjadi? Saul mati. Menjadi pertanyaan, ini roh siapa? Betul? Saudara, ada satu konteks yang memanggil itu lebih tinggi dari yang dipanggil. Misalnya presiden panggil menteri, berarti presiden lebih tinggi daripada menteri. Betul? Pak Atok dulu bintang 1 ya? Bintang 1 ya? Kolonel ya? Kolonel, oke. Kasat panggil, menghadap ya. Karena apa? Pangkatnya kolonel, lebih rendah. Betul? Betul? Nah, kan tidak ada. Kolonel panggil presiden, kolonelnya dipecat. Betul? Tidak bisa kolonel panggil presiden, apalagi mayor panggil kolonel. Betul? Itulah namanya hierarki. Saya mau tanya, nabi sama dukun pangkatnya lebih tinggi mana? Dukun panggil roh ini, berarti ini roh Samuel atau bukan? Karena pangkatnya lebih rendah. Katanya kawin.
Betul? Kan pangkatnya lebih apa? Rendah berarti, bisa dipanggil dukun. Nabi sama dukun pangkatnya lebih tinggi nabi loh saudara. Iroh datang dipanggil dukun, berarti pangkatnya lebih rendah. Orang ngambil pusaka, dukun ngambil pusaka, berarti roh kekuatan dalam dukun ini tingkatnya lebih tinggi dari pusaka yang diambil. Jelas? Kalau ini bisa kalah dan bisa tunduk sama seorang dukun, berarti roh Samuel bukan. Bukan. Jelas? Kedua, ada lagi yang kedua, yang penting adalah aku melihat sesuatu yang ilahi yang muncul dari dalam bumi. Ingat saudara, segala sesuatu yang dari Tuhan itu datang dari atas. Setuju? Contohnya Elia dan Musa. Waktu Yesus dimuliakan, bukan muncul dari dalam tanah, tapi dari atas. Segala sesuatu yang dari Tuhan pasti dari dalam mana? Tanah atau atas? Atas. Dari dalam tanah. Dan ingat, Saul sendiri tidak lihat. Jelas? Yang lihat siapa? Dukunnya. Apa yang kau lihat? Yang kedua, yang dari Tuhan pasti datang dari atas. Setuju? Setuju? Kalau dari dalam tanah, berarti rohnya siapa? Bukan genderuwo. Apa saudara? Genderuwo? Genderuwo. Betul? Ketiga, tidak mendatangkan penghiburan dan damai sejahtera. Roh ini menghakimi Saul, bahkan nakut-nakuti. Betul? Kerjanya setan itu nakut-nakuti. Nah, siapa yang setuju kerjanya setan nakut-nakuti? Betul? 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 Makanya orang yang takut setan pasti ketemu, karena setan paling suka nakut-nakuti. Nah, ketiga katakan apa? Saul masih tahu ini, kamu dan keluarga mati semua. Terus seluruh Israel sama Filistin. Sampai ingat, sampai Saul susah makan, stres, hampir sarap penuh, betul kan? Stres dia, betul? Stres dia. Ingat, Yesus datang memberikan damai, bukan roh ketakutan, roh kebingungan, putus asa. Saking ketakutannya Saul sampai apa? Drosot ke lemah ya. Stres dia, bingung, betul? Ketakutan, bingung. Ketiga, roh ini menghakimi, tidak memberi apa? Damai. Yang diberikan adalah apa? Kata. Yang keempat, dia menerima sembahnya Saul. Saul datang sujud menyembah. Ingat, setan itu gila sembah, gila hormat. Ingat kan? Rasul pada waktu mau disembah, jangan sembah saya, sembah Tuhan. Betul? Roh ini apa? Menerima sembah Saul. Ingat, yang gila sembah itu siapa? Ngomong sama sebelahnya, genderuwo. Jelas? 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 Yang kelima, ini kuat sekali buktinya. Dari buahnya lah kamu akan tahu dan nubuatnya tidak terjadi. Saul, kau dan keluargamu besok mati semua. Kenyataannya siapa? Mikal
istrinya Daud lolos, hidup. Betul? Isi-Boset, anak kandung Saul, lolos, hidup. Dan ketiga, Mephiboset, cucu Saul anak Yonatan, lolos, berarti apa? Tidak terjadi. Buktinya ada yang lolos. Betul? 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 Dan buahnya apa? Tragis. Saul bunuh diri. Ingat saudara, kalau orang pergi ke dukun, ke kuasa gelap, selalu berhubungan dengan pemanggilan arwah. Orang ngambil pusaka berhubungan dengan roh. Hubungannya pemanggilan apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan perdukunan itu selalu berhubungan dengan apa? Arwah, roh. Kenapa? Pertama, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu tahu masa lalu dan masa depan. Makanya ada namanya roh peramal. Makanya waktu zaman nomor SD, nomor buntut, togel, kuburan paling ramai. Betul? 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 Termasuk orang gila itu juga ditanyain nomor. Ini yang ketawa-ketawa dulu pelaku semua ya. Betul? Orang gila aja ditanya apa? Nomornya berapa? Kan gitu. Betul? Orang gila dia apa? Orang gila dia apa? Ditanya. Nah, kenapa? Karena dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu tahu masa lalu dan masa akan apa? Kedua, ada kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, roh yang sudah meninggal, arwah itu bisa menjadi perantara. Nah, ini kepercayaan zaman dulu. Perantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Contohnya, ada orang-orang bahkan pejabat pergi ke kuburan-kuburan berdoa supaya doanya dihantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Sampai sekarang kepercayaan itu masih ada. Betul? Doa untuk arwah. Nah, ketiga. Yang keempat, arwah orang yang sudah meninggal itu dipercaya lebih jujur daripada orang hidup. Ingat saudara, itu kenapa orang manggil arwah. Dan perlu tahu, itu semua ada resiko, ada kutukannya. Kutuk alam kubur. Apa ada? Ada bencana, musibah, dan kehancuran. Saudara, banyak yang nanyain saya, Pak Daud, gimana sekarang kondisi bulan 6 ini? Kan saya sudah beritahu, bulan 6 ini kita masuk resesi. Kemarin saya ada pertemuan dengan CEO tadi malam. Memang CEO itu teman, kan kita ada sebentar RUPS untuk pemegang saham. Kebetulan saya ada saham di situ juga, jadi baru ngobrol itu tentang perusahaan gitu macam-macam. Ngomong gini, tahu nggak Pak Daud? Nah, kalau yang ngomong dia saya percaya. Kalau saya yang ngomong Pak Harto perlu tak pertimbangkan, karena bukan bidangnya. Karena Pak Harto bidangnya militer, sama pengacara yang selalu banyak. Nah, dia CEO dan dia ahli keuangan. Ahli keuangan di makroekonomi, dan dia lulusan dari UI. Kalau UI tahun 9. Dan dia ini senior di bidang keuangan. Dia beritahu sama saya, gini, Daud, tahu enggak ada? Tahun ini resesi. Saya sudah tanya sama seseorang yang ahli di bidang keuangan di PPATK, OJK, ngomong sama saya,
resesi ini tidak bisa dihindari. Masuk aja. Dia tanya sama saya, kok Pak Daud bisa tahu gimana? Karena Pak Daud, karena orang lihat ekonomi itu baru kita lihat itu kuartal pertama, kuartal kedua. Tapi Pak Daud kan bukan kuartal pertama kedua, bahkan ngomong sudah sejak 2020. Wah, jam tangan itu panjang sekali gitu loh. Saya beritahu, karena pada waktu saya di surga, saya melihat semua kejadian-kejadian. Itu beda cerita. Dia ngomong gini, bulan 6 ini benar-benar kita masuk resesi, dan tahun depan itu lebih berat. Dia ngomong penjualannya dia, dia CEO, saya tidak boleh nyebut perusahaannya, karena itu perusahaan terkenal di Indonesia. Penjualan itu padahal drop kira-kira hampir 40%. Drop. Tambang batu bara harga hancur. Saya ketemu sama CEO saya itu mau LPS tadi malam, ngomong sebelum LPS tanda tangan, saya tanya dulu semuanya, berat. Bener Pak Daud, kenapa? Sudah waktunya kita ke kebun bercocok tanam, karena harga pangan itu tambah naik. Tahu enggak, sekarang ini Pak Daud, kita ini mengalami inflasi dan deflasi. Deflasi itu apa? Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik tapi tidak ada yang beli. Dia ngomong, properti jatuh, banyak yang jual, siapa yang beli? Betul? 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 Tahu enggak Pak Daud? Itu tadi, yang punya utang bank mampus. Kenapa? Kalau dia tidak bisa berputar, selesai. Nanti tahun ini dan tahun depan tak atokkan pengacara, banyak acara, terutama apa? PKPU sama apa? Pilot. Itu ada orang-orang pasar stres. Ini nanti padahal PHK itu banyak. Yang resmi ditulis berapa, yang tidak resmi banyak. Dia ngomong sama saya gitu. Nah, gimana kondisi sekarang? Tadi malam sama CEO mau sama saya, dan dia gini Pak Daud, saya lihat tahun ini aja berat, tahun depan lebih berat. Pertama perpecahan, kedua perang Iran sama Israel, itu berhubungan dengan minyak, bukan emas, pada minyak. Kalau minyak, jangan lupa logistik, distribusi, semuanya Pak Daud, semua itu ada alurnya. Saya ngomong gini, tenang aja, Indonesia tetap aman. Tuhan bicara sama saya, Indonesia aman. Kenapa? Karena rakyat Indonesia semua mandiri. Mandirinya gimana? Coba, kalau di Australia itu banyak namanya asuransi dan jaminan. Kalau punya anak itu dikasih support, dukung pemerintah. Betul? Betul? Itu aja mereka susah punya anak, mikir-mikir punya anak. Itu di Australia. Di Indonesia nggak ada jaminan, mana terus. Betul? Rasa mikir, betul? 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 Coba, ada nggak jaminan nanti punya anak 2 jaminan sekian, dikasih tiap bulan sekian? Di Australia ada, Jepang ada, Singapura ada, Indonesia ada nggak? Buktinya beranak terus enggak? Rasa mikir. Kedua, kalau di luar negeri Amerika apa gitu, gelandangan, tunawisma ya nggak punya, itu semua dikasih jaminan sosial. Betul? 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 Di Indonesia gimana?
mangan dhewe. Saya beritahu, kenapa Indonesia tidak berdampak berat? Karena rakyatnya semua sudah mandiri. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? 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 Bayangan saudara. Saya lihat satu hal. Saya tanya sama Tuhan, kakak kurus Anda ya? Kurus Anda. Betul? Tidak. Tetap aman. Tapi kondisi terus seperti ini. Kan saya beritahu 2 tahun. Betul? Nah, tahun depan. Makanya sejak awal saya 2022 setelah Corona 2023, kan jemaat saya kasih tahu semua supaya jangan utang bank. Masih ingat nggak? Ya masih ingat, angkat tangan coba. Kalau saya makanya, kalau sekarang utang bank gimana? Ingat kasih tahu, yang usia di bawah 50 itu nyimpen perak. Karena perak itu saat ini jualnya memang susah, tidak liquid. Perak itu jangka panjang 10 tahun ke depan. Jadi beli perak itu jangan untuk liquid, bukan, tapi untuk investasi jangka panjang 10 tahun lagi. Kalau usia 70 ke atas, nyimpen emas. Perlu apapun jualnya cepat, kalau perak tidak bisa. Jangan nyimpen perak, keburu mati. Usia 70, nyimpennya apa? Perak. Ya keburu mati. Kalau tidak mati, tidak nikmati. Pas apa? Jelas? Perak itu akan naik tuh masih 10 tahun lagi. Tahun berapa? 2035. Karena akan dipakai untuk industri. Nah, kalau yang emas itu yang kalau jualnya cepat, kita perlu apa? Di toko emas, manetnya dimanapun bisa terima. Jelas? Kalau perak tidak semua terima, betul? Nah, kalau perak itu masih berapa tahun? 10 tahun lagi. Jadi saudara kalau punya uang lebih, uang berhenti untuk 10 tahun ke depan, beli perak. Tapi tidak ada uang lebih, 10 tahun lagi beli perak, megah-megah, betul nggak? Jualnya susah, jelas? Jadi saudara harus perhatiin ini. Dan ingat, tahun ini berat. Jelas? CEO-nya tadi malam ngomong sama saya gini, tahun ini berat. Kuartal pertama, kuartal kedua, sebelum penandatanganan RUPS kita ngobrol dulu. Tahun depan gimana? Dampak dari tahun ini itu tahun depan. Ibaratnya tahun ini itu orang tinju. Buak-buak tinju. Copot untuk 3 tidak terasa. Karena masih fokus sama tinju. Sampai benjol-benjol, wah gini. Habis tinju besoknya tinggal merasakan gusinya copot tuh. Sakitnya itu besok. Nah, dampak dari tahun ini itu adalah tahun depan. Jelas? Jelas? Tapi Tuhan bicara bahwa jemaat tempat ini semua amin. Dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Tapi ingat Pak Atok nanti banyak sekali berkat. Amin. Terutama apa? Pilot dan PKP. Betul atau? Amin. Ya Pak Atok? Aminin orang. Kan tugasnya pengacara itu membela orang susah. Kalau orang susah baru dibela, orang bahagia ya lupa lagi. Jadi saya beritahu saat ini kita semua apa? Berdoa, percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Nah ingat, dampak dari tahun ini adalah tahun
depan. Saya tanya sama dia, lo gimana? Mas CEO di perusahaan ini, ya gitulah bro. Berat. Saya udah ekonom apa sama dia kumpul-kumpul. Bisa tidak resesi itu dilanggar? Tidak bisa. Tetap dilewati. Nah, ini saya tahu. Tahun depan. Ini tahun depan, Dada. Ini tahun depan. Makanya semua, ini bukan nakut-nakutin, Dada. Tahun depan 50%. Ini saya semua 50% usaha padat karya. Padat karya ya, tekstil, garment, sepatu, goyang. Yang padat karya pergawi banyak. Ingat, nanti yang bertahan adalah perusahaan-perusahaan garment, tekstil, sepatu yang kelas middle, yang bawah. Karena pegawainya tidak banyak. Itu yang bertahan. Tapi yang padat karya besar-besar goyang. Kalau tergantung dengan benang. Kenapa tekstil itu kehantam? Karena tergantung kapas, harga kapas dunia. Benang. Makanya bisa bergejolak. Tidak ngikutin harga lewat. Tetapi kalau garment yang tidak tergantung impor kapas gula, dia hanya beli benang aja lolos. Tapi kalau dia perusahaan, dia tergantung kapas benang standar dunia bergejolak, selesai. Jelas? Nah, nanti yang bertahan itu adalah garment-garment yang hanya menggarap, tetapi belinya apa? Beli benang di perusahaan-perusahaan. Tapi perusahaan yang ada benangnya, momen, karena ada harga kapas. Dia ngomong gitu sama saya. Oh gitu, iya. Kedua, sepatu. Semua yang berhubungan yang bukan dengan tangan goyang tahun depan 50%. Analisa saya 50% goyang. Tapi yang tidak goyang Pak Ato. Dia punya kursi goyang. Amin. Amin. Goyang. Dan jemaat tempat ini tidak usah khawatir. Kita semua dipelihara Tuhan. Dan yang penting sekarang semua apa? Berkebun semua. Karena dunia akan krisis Pak. Dan ingat, di Indonesia susah untuk mati kelaparan. Asal orang mau kerja, hidup. Karena tangannya subur. Betul? 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 Balik ke desa. Jadi saudara tidak usah khawatir. Rakyat Indonesia sudah mandiri. Amin. Ingat, yang di pinggir laut resesi gampang, modal pancing pergi ke laut, betul? Betul? Yang di desa asal mau capek, macul, garap, sayur, betul? Justru yang susah itu apa saudara? Yang ada di kota. Kalau sini pinggir, aman. Saudara tidak usah khawatir. Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin. Yang penting sekarang, untungnya jemaat di sini sudah tak persiapkan, dipersiapkan Tuhan juga sudah 3 tahun Pak ya. Oh sayangnya satu, tidak bagi komisi emas saya. Padahal udah tak kasih tahu dari emas harga 700 ya, betul? Sekarang hampir 2 juta. Kalau saya ngasih saya komisi 2% sama Pak Anto, lumayan ya. Siapa yang dulu beli emas angkat tangan? Dan dia mau ngaku, kenapa tahu komisi? Karena ingat saudara, ingat kondisi seperti ini masih berapa tahun? 1,5. 2026
tepatnya Januari baru ekonomi itu bergerak, dan pulihnya ekonomi 2032. Saudara bayangkan, kalau engkau punya utang bank, gimana? Masih berapa? 7 tahun, tapi ekonomi bergerak 2032. Nggak usah takut. Cara bertahan sudah saya ajarkan, diberitahu Tuhan juga, yaitu apa? Apa adanya dipertahankan. Setuju? Yang taunya roti, fokus roti, kembangkan online. Yang taunya salon, fokus salon. Yang taunya pengacara, fokus pengacara. Semuanya difokuskan apa yang sudah ada. Jelas? Jelas? Dan ingat, tahun ini buktikan kata saya, anak-anak di bawah usia 30 tahun untuk punya uang 1 miliar umur 30 itu mujizat. Kalau dia ikut orang, kerja ikut orang, ikut perusahaan, itu susah. Kecuali dia mandiri, kerja sendiri. Kedua, dimodali orang tua. Betul? Betul? 1 miliar tuh ya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Ya? Langsung anaknya ngomong gini, papi. Langsung begini, papinya ngomong, lo macam-macam sengsara. Ingat, gaji 10 juta sekarang, kita tinggal di Jakarta, pas-pasan doang. Sampai 7 angkat tangan. Gak usah banyak-banyak. Saudara sehari ke pasar 50.000 cukup enggak? Langsung gini loh. Enggak. Nah, saya udah beritahu inflasi, dan tahun depan lebih lagi. Ingat saudara, akan saya beritahu kan, masih ingat enggak? Pegang rupiah cash di rumah, sebagian ditabung di bank, sebagian cash. Masih ingat? Kan sekarang baru libur, banyak rekening diblokir. Betul? Betul? Nah. Pak Dut, rekening diblokir enggak? Diblokir apa nih, mau bicara ini? Kalau saya hanya uang ini aja. Nah, mari kita berdoa saat ini. Yang kita doakan selama maju ke depan. Nyanyi lagu yang tadi apa tuh? Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya
bersyukur kepadamu Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan buat setiap pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan itu mengambil tempat di dalam hati kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut guncangan boleh terjadi atas dunia ini, tapi kehidupan kami anak-anak Tuhan sesungguhnya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat peneguhan firman ini. Biarlah semakin hari semakin kami kuat di dalam mengiring akan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan perlengkapi terus dia dalam pelayanannya dimanapun dia pergi dan berada. Dia terus menyuarakan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebagai ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan korban persembahan maupun yang belum bisa memberikan korban persembahan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat dari Tuhan menjadi bagian setiap kami yang menabur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami siap memberikan korban persembahan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita baik. Silakan bagi yang bertugas dan kita menyanyikan pujian ini. Allah itu baik. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, terus sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Dengan kemuliaan ya. Shalom. Kita jemaat Glow Gading Serpong diberkati. Percayalah ya, percayalah. Kita percaya bahwa orang krisis kita apa namanya? Apa namanya? Orang resesi kita resepsi ya gitu loh. Iya kan? Resepsi. Percayalah bahwa justru anak-anak Tuhan di dalam kesulitan Tuhan tolong ya, percaya. Saya semangat aja ya. Saya nggak punya apa-apa tapi saya yakin ya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dana pembungan, terima kasih yang sudah memberikan kontribusi, juga diakonia saya laporkan setiap bulan ada yang masuk ya 1 juta, ada yang lebih kadang ada juga yang kirim, tapi yang masuk itu 1 juta. Berarti kita di sana itu sudah setiap minggu memberikan. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu bahwa ini kita rencana nanti juga ada makanan yang gratis ya. Artinya ada yang dijual, ada yang digratiskan ya. Jadi
Mungkin yang dijual itu agak normal, terus yang digratiskan itu. Ya. Kalau ada jemaat yang membeli atau silakan membeli, apalagi kalau menyumbang untuk orang lain. Tapi kalau jemaat ada mau yang gratis ya Tuhan bisa lihat loh dari atas. Ini orang maunya yang gratis, padahal kita orang-orang diberkati. Kalau Gading Serpong itu apapun pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ya, saya pensiunan Tuhan juga berkati. Ya, nggak ada penghasilan apa-apa loh sebenarnya, tetapi ya Tuhan berkati. Tidak ada buktinya, tidak ada. Saya bukan gajian gitu. Ya tiba-tiba aja ada yang berkati. Oleh karena itu mengandalkan Tuhan, karena kalau kurang doanya kurang berkat. Ya. Banyak berdoa banyak berkat. Ya, tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, tetap mengandalkan diri, percayalah kita masuk di dalam resesi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Semua ini gereja kita. Jadi kita sama-sama terbeban di dalam gereja. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Baik, mari kita bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberikan kami untuk bisa menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, segala persoalan, tantangan, rintangan yang ada, kami yakin kami melewatinya karena kami bersama dengan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, juga yang belum memberikan. Biarlah nanti Tuhan kami juga semua dapat menjadi saluran berkat. Amen. Tuhan, biarlah semuanya itu kami pakai untuk pengelolaan di dalam operasional gereja. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Sebelumnya kami berdoa untuk pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Desa, dan sampai ke bawah. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Para menteri, para legislatif, pada yudikatif, Tuhan, Engkau memberkati semua. Penjaga keamanan, ketertiban, Engkau memberkati. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah seluruh gereja yang ada di tempat ini Tuhan, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, khusus Banten Tuhan, berjalan dengan baik. Tidak ada intimidasi. Mereka bebas untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkati Glo Gading Serpong ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, yang rindu Tuhan biarlah selalu dekat dan bertemu dengan Tuhan di dalam doanya Tuhan. Juga anak-anak kami yang pendidikan Engkau berkati, yang butuh pekerjaan Tuhan Engkau juga berikan, yang butuh jodoh Tuhan
Tuhan juga pertemukan yang butuh keturunan anak Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Karena percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat selalu ada selama kami setia, selama kami percaya kepada Tuhan, selama kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala berkat-berkat Tuhan turun atas kami, keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan satu-satunya dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan berkat Tuhan. Terima kasih.